Dari media ada Mas Owi. Kemudian yang saya hormati juga Pak Mubali yang ada di Manisor. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kembali atas kehadiran rekan-rekan peserta, baik itu dari teman-teman LPM maupun dari pemuda komunitas keagamaan. Acara hari ini adalah jurnalisme keberagaman, pers mahasiswa dan pemuda lintas iman. Acara ini diinisiasi oleh Badan Pelaksana Tasakur Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berkolaborasi dengan komunitas Sunda Wiwitan, kemudian dengan Gereja Katolik dan Gereja Kristen di Kuningan, serta juga dibantu oleh teman-teman dari Persatuan Gereja Indonesia Wilayah Jawa Barat. Nah, dalam pelaksanaan acara ini bertempat di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat selama 3 hari, yaitu tanggal 14, 15, dan 16 Februari 2020. Nah, teman-teman yang terundang sebetulnya bersifat umum dan bersifat terbuka di satu sisi, tapi juga kita berkolaborasi dengan 3 lembaga pers mahasiswa, yaitu Lembaga Pers Aspirasi dari Universitas Veteran Jakarta, Lembaga Pers Didaktika dari Universitas Negeri Jakarta, dan Gema Alpas dari Universitas Pancasila Jakarta. Jadi total peserta baik itu dari mahasiswa dan pemuda lintas iman berjumlah sebanyak 50 orang. Nah, yang menarik dari acara ini dan merupakan juga sebuah surprise bagi kami adalah hanya dalam waktu 2 hari itu dibuka pendaftaran langsung melebihi kuota, padahal acara ini berbayar. Tujuan utama dari acara ini adalah sedini mungkin, secepat mungkin, semudah mungkin kita menghadirkan ruang-ruang perjumpaan di antara para mahasiswa dan pemuda lintas iman, karena hari ini kebencian, intoleransi, sakwa sangka, kecurigaan sebetulnya diawali karena tidak adanya ruang-ruang perjumpaan. Jadi acara ini sebetulnya untuk memberikan sarana untuk ruang-ruang perjumpaan bagi mereka, sehingga mereka sejak awal bisa merasakan bagaimana rasanya hidup dalam keberagaman, hidup dalam perbedaan, bermasalah tidak bagi mereka. Oh, tapi sukanya bertani. Sukanya bertani dan bersenian. Bertani dan bersenian. Itu enak gampang, gitu. Makan nasi enak gampang. Nah, di sini ada pemuda kita coba bangun namanya petani milenials. Petani milenials ya. Acara kali ini mungkin agak sedikit berbeda dengan LIPIN yang biasanya mengundang komunitas-komunitas atau mahasiswa-mahasiswa agama. Hari ini kita justru mengundang mahasiswa-mahasiswa non-agama. Nah, karena kami meyakini bahwa kalau komunitas-komunitas agama sedikit banyak mereka udah punya cukup pengetahuan tentang agama sebetulnya, dan mereka tentu lebih punya interest untuk mengetahui seluk-beluk tentang agama. Sementara di sisi lain, di kelompok-kelompok mahasiswa yang non-agama, sesuatu yang sebetulnya sangat jauh biasanya dari isu-isu tersebut, tetapi di sisi lain mereka akan mudah sekali terpapar oleh berita-berita yang tidak benar, kemudian opini-opini publik yang sudah ada di media saat ini. Nah, jadi acara kali ini kita sasarannya adalah justru mereka yang tidak terlalu banyak tahu agama, kemudian harus bertemu dengan para pemuda lintas iman yang sehari-hari mereka menjadi penggiat agama. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya juga agak sedikit berbeda. Biasanya LIPIN itu lebih cenderung mereka menjalani kemudian di direction satu arah. Kalau hari ini saya lebih menawarkan sebuah acara bersama, memiliki bersama, menikmati bersama, berbagi bersama. Sebetulnya lebih kepada masing-masing pihak mengalami ruang perjumpaan itu secara alami. Karena kami yakin kalau mereka tertarik, dimulai dari pendaftaran, menikmati perjalanan, menikmati beragam program mereka rasakan itu sangat menarik bagi mereka, maka besok lusa tidak usah ada acara, mereka akan datang dan kemudian akan membangun persaudaraan di antara para peserta itu sendiri. Gak apa-apa, terima aja. Dan ini seru kok pengalamannya. Awal-awal datang dari coba ceritain dulu teman pengalamannya. Saking kemarin memang yang kan saya kan Kristen kan, di Kristen kan tapi guru gereja tuh kan, ya kan. Nah akhir-akhir ini saya nggak bisa gereja gitu, gara-gara emang
mereka ngiranya alasan saya nggak ke gereja itu ya karena saya ada rencana gitu yang masuk Ahmadiyah. Yang ingin dan perlu digarisbawahi pada kita semua soal keberagaman adalah terjadinya polarisasi masyarakat di Indonesia tentang suatu isu terutama yang berhubungan dengan agama, etnis, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan sebenarnya. Itu yang selama ini menjadi keprihatinan dan kita merasakan semua dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, terasa dampaknya bagaimana satu keluarga saja bisa punya perbedaan yang berakibat pada satu sama lain saling membenci. Nah, situasi seperti ini juga tampak pada anak-anak muda kita. Mereka bingung ketika bicara soal agama, ketika bicara soal Ahmadiyah, bahkan mungkin mereka juga nggak tahu tiba-tiba ada namanya agama lokal, agama leluhur, agama atau penghayat-penghayat yang jumlahnya banyak sekali. Nah, di sana ada keterbelahan, baik karena prosesi politik atau memang karena perspektif dari masyarakat kita yang memang belum siap dengan keberagaman. Bertahun-tahun selama Orde Baru itu perbincangan tentang keberagaman, tentang perbedaan itu tidak diperbolehkan. Nah, itulah yang kemudian kita berharap dari anak-anak muda mulai menyadari polarisasi itu harus dihentikan. Keberagaman, perbedaan itu harus dihormati. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan memulai perjumpaan-perjumpaan, memperbanyak adanya situasi yang di mana ruang dialog antara yang berbeda itu menjadi mungkin. Terkait dengan anak muda yang sekarang ini sedang diikhtiarkan, di mana jurnalisme keberagaman di kalangan pers mahasiswa dan pemuda lintas iman, kita perlu melakukannya. Kenapa? Tadi karena ada kebingungan di kalangan muda akibat polarisasi yang terjadi hampir setiap detik, kaitannya dengan Ahmadiyah, kaitannya dengan Syiah, kaitannya dengan gereja, kaitannya dengan pendirian bahkan masjid di wilayah seperti Indonesia Timur, atau sebaliknya gereja di Indonesia daerah daerah Barat, seperti di Sumatera atau Jawa Barat dan yang lainnya. Itu menjadikan mereka nggak tahu harus bersikap seperti apa. Problemnya adalah satu, memang ketidaktahuan itu, memang perspektif yang mereka belum dapatkan. Karena itu dengan mereka mengikuti program jurnalisme keberagaman, diharapkan mereka bisa melakukan perjumpaan yang di sana akan tumbuh, akan berkembang, upaya-upaya saling memahami, upaya-upaya berdialog baik untuk masalah kemasyarakatan, masalah sosial politik, atau bahkan tentang teologi sekalipun. Biarkan anak-anak muda ini mencari jawabannya. Yang penting adalah ujungnya soal kebenaran. Ketika datang ke Ahmadiyah 2 hari ini misalnya, kebenaran seperti apa yang ingin mereka dapatkan. Kemudian nanti sore ke Sunda Wiwitan, berikutnya ke Katolik dan ke Kristen. Kebenaran-kebenaran itu yang ingin didapatkan anak-anak muda sehingga tidak bingung lagi oleh polarisasi. Di sana perjumpaan-perjumpaan yang diharapkan adalah terbangun dialog, kesepahaman, itu menjadi satu step berikutnya, yaitu bentuk kerjasama. Itu yang diharapkan. Untuk fokus untuk bacanya, karena ini misalnya berbabak-babak, karena satu bagian loncat ke bagian lain, loncat ke bagian lain, jadi ada narasi-narasi yang terputus sehingga ya mungkin butuh sedikit fokus gitu ya. Kita tahu bahwa 2030 dan selanjutnya Indonesia akan mengalami demografi penduduk dan itu usia produktif. Artinya banyak sekali para pemuda akan menjadi
aset bagi bangsa ini, dan seharusnya mereka menjadi agen-agen perubahan sebagaimana pendiri bangsa ini Pak Insinyur Soekarno mengatakan, berikan kepada kami pemuda dan itu akan merubah dunia, ya kan? Maka kalau kita ingin terdepan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju, jelas kita harus berinvestasi pada para pemuda. Pemuda adalah kelompok-kelompok yang pasti selalu dalam setiap masa berani untuk merubah kondisi, merubah zaman, menciptakan sejarah. Nah, acara ini makanya kami pilih pemuda karena kami yakin mereka adalah orang-orang yang berani untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka lihat, dan mereka orang yang tidak mudah dikelabui oleh opini, framing ataupun berita yang menyesatkan. Ngomong kesalahan cuy, salah cuy. Ya, jadi abis ini kan kita per kelompok ya Mas, ini ya sharingnya. Sekali nambahin tadi Eki dari kelompok 4 juga. Hari ini pun yang melaksanakan acara ini adalah pelaksananya adalah Asosiasi Mahasiswa Ahmadi Indonesia, perempuan dan laki-lakinya, AMSA dan AMSAU. Jadi kami berikan kesempatan bahwa anak-anak muda itu sebetulnya mampu, bisa berperan asal kita berikan kesempatan. Tentunya masih dalam bimbingan, tentunya masih dalam koridor yang harus kita monitor. Tetapi kalau kita tidak berikan kesempatan kepada mereka, maka mereka tidak akan punya sebuah kondisi, sebuah pencapaian yang kemudian mereka bisa menjadi dewasa. Nah, dewasa di dalam berbangsa, dewasa di dalam bermasyarakat, itu juga yang menjadi tujuan kita. Bagaimana suatu saat meneruskan konsep dari bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, kemudian konsep dari bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Kalau kita tidak hadirkan sejak dini, mereka mengalami, maka sulit mereka akan membayangkan arti daripada keragaman, arti dari perbedaan, bahkan itu menjadi sebuah kekayaan khasanah Indonesia. Faktanya Indonesia memang terdiri dari berbagai aneka suku bangsa, aneka budaya yang justru melahirkan keunikan dan merekatkan sebuah kesatuan yang namanya Indonesia. Dan itu tidak mungkin tiba-tiba mereka akan sadar kalau tidak kita hadirkan sejak muda, sejak dini. Ini harus dengan kata-kata yang mudah dipahami dibaca. Kita nggak boleh pakai kata-kata yang awam. Ya, jadi kita harus memposisikan. Jadi kita harus bikin tulisan track news itu harus untuk orang-orang yang baca berita sekilas. Orang itu nggak perlu buka KBBI lah. Mengejar tempo yang cepat-cepatnya itu nggak mungkin kan untuk feature, karena feature harus teman-teman harus bimbang yang lumayan detail, lumayan mendalam. Beberapa pers mahasiswa lintas beberapa pers mahasiswa dari Jakarta melakukan pelatihan jurnalisme keberagaman di daerah Kuningan lalu segala macam. Salah satu yang selama ini Sejuk lakukan, lembaga kami lakukan adalah bagaimana polarisasi itu mulai dikurangi melalui narasi-narasi pemberitaan yang menghargai, yang mencoba untuk mendorong negara agar melindungi dan memenuhi seluruh hak warga negara dengan kepelbagaiannya, dengan perbedaannya, dengan segala identitasnya. Polarisasi mungkin biar saja terjadi, tapi pada saat yang sama anak-anak muda ini punya inisiatif-inisiatif untuk membangun kerjasama. Dan dari pengalaman itu, melalui jurnalisme keberagaman, program ini mendorong anak-anak muda untuk menyampaikan, untuk mengungkapkan dan menuangkan pengalamannya lewat tulisan, lewat video yang narasinya berupa pemberitaan, atau bisa juga opini yang ini bisa menjadikan tulisan-tulisan ini sebagai inisiatif yang nanti membuat masyarakat kita itu terbelalak. Ternyata Ahmadiyah kebenarannya seperti ini, tidak seperti yang diisukan, tidak seperti yang difitnahkan, dan disinformasi-disinformasi lainnya yang mungkin juga media massa kita, media mainstream kita ikut bertanggung jawab atas banyaknya persekusi terhadap Ahmadiyah, atas diskriminasi yang dialami oleh kelompok Sunda Wiwitan, komunitas gereja, dan sebagainya. Itu kenapa
kita menarget teman-teman anak muda semakin kreatif menyampaikan isu-isu toleransi, isu-isu perdamaian, isu-isu yang merayakan keberagaman di masyarakat kita, sehingga hasilnya seperti yang tadi saya sampaikan, polarisasi itu boleh terjadi, tapi harusnya semakin hari ke depannya Indonesia semakin berkurang polarisasinya itu, dan keberagaman dirayakan di kalangan anak muda lewat tulisan-tulisan mereka. Lihat Nusantara penuh dengan agama, ada Islam Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. Kembali lagi kalau lama di awal kita pilih itu lembaga pers mahasiswa dan pemuda lintas iman. Sebagaimana kita tahu, saat ini adalah dunia publikasi, dunia digital. Dunia digital dikuasai oleh orang-orang yang ada di media sosial. Pers mahasiswa adalah nantinya akan menjadi calon-calon dari wartawan. Di sisi lain, pers mahasiswa juga memiliki media-media di kampus yang akan menginfluence, akan mempublikasikan. Dan pemuda-pemuda lintas iman adalah orang-orang yang terbiasa juga di media sosial. Maka acara ini salah satunya yang diwajibkan kepada para peserta, mereka setiap hari harus posting di Instagramnya masing-masing dan juga kemudian nge-tag dari Instagram panitia jurnalisme keberagaman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti di dalam acara ini mereka akan dilatih workshop jurnalisme keberagaman, bagaimana cara menulis. Hasil tulisannya itu akan dipublikasikan di media nasional, media mainstream. Hari ini pun kita juga diliput oleh salah satu media partnernya adalah Tirto ID dan juga KBR 68H yang tentu akan mempublikasikan acara ini. Jadi harapan kita adalah mereka yang sudah mengalami perjumpaan dan kemudian melihat perbedaan keragaman itu kemudian bisa menginspirasi banyak orang melalui publikasi jurnalistik